Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pentingnya vaksin influenza dan suplementasi vitamin dalam menjaga daya tahan tubuh di era pandemi COVID-19. Acara ini akan dimoderasi oleh Dr. Ari Baskoro, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi, dengan dua topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah pertama, pentingnya vaksin influenza dalam menjaga daya tahan tubuh di era pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Dian Pratama Stuti, spesialis anak konsultan. Dan topik kedua adalah pentingnya suplementasi vitamin dalam menjaga daya tahan tubuh di era pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Audrey Emilia, spesialis penyakit dalam. Untuk mempersingkat acara kita, sebagai pembuka acara ini kami persilakan kepada Ketua ID Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi untuk membuka acara kami. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat para guru besar, para sejawat, para senior semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Pertama-tama, minggu-minggu ini setiap hari kita membaca berita sedih. Bahkan anggota ID Surabaya telah kehilangan 8 dokter terbaik mendahului kita karena COVID. Kemudian beberapa sedang dirawat, beberapa sedang isolasi mandiri. Situasi ini situasi sulit di tengah pandemi yang sejak 2020 melanda kita. Tetapi kondisi saat ini jauh lebih sulit. Tetapi di tengah kesulitan ini, saya yakin pasti kita masih diberikan semangat, mudah-mudahan masih diberikan semangat, diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan. Karena sesuatu ibarat badai itu pasti berlalu. Nah, mudah-mudahan untuk melaluinya ini kita semua diberikan keselamatan. Nah, salah satu bentuk kewajiban kita yang harus tetap terlaksana meskipun di tengah situasi sulit adalah kita harus mengupdate ilmu kita. Itu adalah salah satu poin dari kode etik kedokteran adalah selalu mengupdate ilmu kita sehingga kita memberikan pelayanan bisa profesional, pelayanan kepada masyarakat, kepada pasien, kita bisa bersikap profesional karena didukung dengan pengetahuan yang selalu update. Nah, pada pagi hari ini saya berterima kasih sekali kepada moderator, moderator Dr. Ari Baskoro. Saya selalu sering membaca tulisan beliau di Opini Jawa Pos, dan beliau terima kasih berkenan menjadi moderator pada pagi hari ini. Kemudian Dr. Audrey, Dr. Dian, terima kasih banyak, beliau expert di bidangnya masing-masing. Kemudian host Dr. Charles di tengah kesibukan sebagai Wadek 3 Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra selalu mengarrange acara-acara ID Surabaya webinar ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan acara pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekurangan di sana-sini, saya mohon maaf selaku Ketua ID Surabaya, dan kami mohon masukan seandainya ada yang bisa kami perbaiki. Dan untuk para anggota ID Surabaya, seandainya ada sesuatu yang diperlukan di tengah pandemi ini, kami mohon diinformasikan, dapat kontak ke ID Surabaya. Mudah-mudahan kita semua diberikan semangat dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan acara berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana Askandar. Berikutnya untuk memulai acara kita, kami akan menyerahkan acara ini kepada moderator kita pada hari ini, kepada Dr. Ari Baskoro, spesialis penyakit dalam. Kami persilakan, dokter. Ya, terima kasih Bapak moderator ya, Dr. Charles Yaan. Terima kasih juga untuk Ketua ID Surabaya, Dr. Bambang, beliau ini aktif banget ini. Matur nuwun, saya diberi kesempatan untuk memandu acara ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya setuju dengan pernyataan beliau ya. Jadi memang di tengah kesedihan kita pada hari ini ya, banyak senior kita yang telah wafat ya. Saya juga mengikuti berita ini rasanya sedih banget ya. Jadi saya ini kutip data ya, tanggal 28 Juni kemarin ya, dokter yang wafat itu mungkin hanya baru di kisaran 400 sekian ya. Ini 405 ya. Tanggal 8 Juli saya tadi ngutip di Jawa Pos ya,
itu sudah 458. Masya Allah, luar biasa. Jadi ya apa itu, kita betul-betul merasa prihatin dengan kondisi yang demikian ini ya. Tapi memang pada hari ini kita tidak bicara tentang vaksin COVID ya, tapi bicara dengan yang lainnya ya. Kali ini Dr. Dian akan mengagendakan pembicaraan tentang vaksin influenza ya. Saya kira vaksin influenza ini pun juga tidak kalah pentingnya ya. Jadi khususnya kalau di bidang saya untuk dewasa ya, ini memang seringkali kita update setiap tahun sekali, khususnya untuk jamaah haji atau umroh ya. Ini memang kita anjurkan pada kondisi-kondisi yang mempunyai komorbid itu ya. Kemudian nanti pembicara yang kedua tentang Dr. Audrey ya, spesialis penyakit dalam ya. Nanti yang beliau akan bicara tentang bagaimana suplementasi untuk meningkatkan imunitas. Saya kira tujuannya pasti begitu ya. Monggo, saya kira tidak untuk berpanjang-panjang lagi. Saya persilakan Dr. Dian untuk menyampaikan materinya. Monggo, kami persilakan. Waktunya 45 menit, panjang sekali. Mudah-mudahan enak nih ya. Saya ikuti dengan nikmat ini. Monggo, Dr. Dian. Matur nuwun Dr. Ari Baskoro untuk waktu yang sudah diberikan untuk saya. Terima kasih kepada Ketua ID Dr. Brahman Askandar. Untuk kesempatan kali ini saya bisa diberi kesempatan untuk kesekian kalinya setiap webinar ID ya. Kali ini juga masih dipercaya lagi untuk sharing di sini. Terima kasih untuk saat ini. Sambil saya share, untuk saat ini saya akan membawakan tentang pentingnya vaksin influenza di era pandemi COVID-19. Kita langsung saja bahwa influenza ini merupakan masalah kesehatan di dunia, di mana menurut data dalam setiap tahun terdiri dari di dunia ini didapatkan data bahwa terdiri dari 3 sampai 5 juta kasus berat ya yang terjadi penyakit yang diawali dengan adanya penyakit influenza di awal. Nah, sekitar 290.000 bahkan hingga 690.000 kematian terjadi akibat awalnya disebabkan karena penyakit influenza. Penyakit ini kita tidak boleh menganggap sepele flu ini karena padahal sebenarnya komplikasinya yang bisa menyebabkan kematian seperti pneumonia, radang telinga, radang otak, bahkan menyebabkan kematian. Pada influenza, pada anak-anak banyak menyebabkan kematian nomor 1 setiap 39 detiknya. Bayi di bawah 5 tahun meninggal setiap 39 detiknya diakibatkan karena adanya pneumonia yang diawali adanya influenza di awal yang tidak terselesaikan atau tidak diatasi dengan baik di awal. Kita tahu bahwa anak-anak memiliki refleks untuk mengeluarkan dahak sangat susah ya, sehingga kasus ini sangat meningkat penyebab kematian nomor 1 pada anak-anak. Begitu pula dilihat dari negara. Negara dengan income yang low to middle memiliki risiko yang sangat tinggi mengalami infeksi berat akibat influenza. Pada tahun 2017 kematian sangat meningkat, diawali dengan penyakit influenza ini tinggi sekali pada negara, termasuk negara kita, ya, merupakan negara-negara yang berisiko. Mengapa? Karena kita adalah negara dengan 4 musim, di mana virus influenza ini bisa muncul kapan saja. Ini adalah beberapa kelompok usia yang berisiko menderita influenza. Menurut rekomendasi WHO, mereka adalah diantaranya selain anak-anak, orang tua berusia di atas 60 tahun, wanita hamil, dan mereka-mereka yang memiliki penyakit-penyakit kronis, ya, diantaranya seperti penyakit berat, autoimun, ya, transplantasi ginjal, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan lain-lain. Mereka adalah golongan-golongan yang sangat rentan mengalami terpaparnya influenza ini. Dan dampaknya influenza, terutama pada anak-anak ini secara global terjadi kurang dari 20% pada anak di bawah 15 tahun dan 30% terjadi pada semua anak.
rata-rata influenza ini pun mencetuskan otitis media pada anak di bawah 3 tahun, sehingga dapat menyebabkan penyakit lanjutan diantaranya seperti meningitis, radang selaput membungkus otak itu, ataupun pneumonia. 30% bayi bahkan membutuhkan ICU untuk penanganan lanjutan akibat awalnya diawali oleh adanya infeksi influenza pada anak-anak. Nah, kita sebagai petugas kesehatan memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan mereka orang dewasa yang sehat yang tidak bekerja di fasilitas kesehatan. Petugas kesehatan berpeluang terkena infeksi lebih 2 kali lipat dibandingkan kontrol. Ini adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan, dan kita sebagai tenaga kesehatan juga memiliki kemungkinan 3-5 kali terpapar dibandingkan dewasa sehat yang tidak bekerja di fasilitas kesehatan. Maka dari itu, influenza ini merupakan suatu penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan pemberian vaksin influenza, di mana kita akan membahasnya lebih dalam lagi betapa pentingnya vaksin flu ini sebagai vaksin pelengkap di era pandemi COVID-19 ini. Mereka penderita asma adalah kelompok yang sangat rentan sekali mengalami influenza, bahkan dapat mencetuskan timbulnya komplikasi yang lebih berat. Hal ini lantaran penderita asma biasanya memiliki saluran pernafasan yang mudah sensitif dan bengkak, ya, mengalami inflamasi dan rentan masalah. Sedangkan influenza viral itu bisa memperparah peradangan pada saluran pernafasan. Faktanya, orang dewasa dan anak asma lebih beresiko terkena pneumonia setelah mengalami penyakit akibat flu dibandingkan mereka-mereka yang tidak memiliki penyakit asma. Nah, lalu bagaimana hubungan antara influenza dengan COVID-19? Beberapa waktu lalu kita pernah membaca di artikel, ya, dan bahkan mendengarkan berita ini bahwa banyak pasien meninggal di Rumah Sakit Karya di Semarang disebabkan karena corona. Ternyata setelah dilakukan otopsi atau penyelidikan lebih lanjut, Kemenkes mengatakan ternyata pasien-pasien yang meninggal di Rumah Sakit Karya di Semarang itu ternyata kebanyakan meninggal disebabkan justru akibat komplikasi yang parah akibat virus H1N1, bukan corona. Nah, ini adalah beritanya bisa didapatkan di web internet, ya. Nah, bagaimana juga sekarang kita tahu bahwa flu dan COVID-19 ini memiliki gejala yang cukup tumpang tindih. Perbedaan dapat dilihat bila terjadi komplikasi. Kita bisa membedakannya bila terjadi komplikasi. Nah, sebuah studi terbaru yang dirilis sebagai penelitian yang bertujuan menunjukkan bahwa untuk menghindari terjadinya twindemic, yaitu terpaparnya antara COVID-19 ini dan diperberat oleh vaksin, diperberat lagi dengan virus influenza ini, ya, sehingga menyebabkan twindemic ini terjadi banyak pada penderita-penderita COVID-19. Sehingga jika dalam kondisi flu, kita tahu bahwa sekali kita seorang itu bersin, dia bisa menyebarkan 100.000 kuman dalam kecepatan 100 mil per jam ke lingkungan. Dan itu kita tahu virus di mana-mana, virus influenza ini bisa mudah bertahan selama kurang lebih 24 jam di permukaan. Sehingga seseorang yang terpapar COVID-19, dia memiliki kemungkinan besar terpapar juga virus influenza. Karena virus itu ada di mana-mana, bahkan permukaan dia bisa bertahan 24 jam. Ini adalah istilahnya twindemic, ya, di mana adanya terjadinya dua penyakit bersamaan, influenza kebanyakan menumpang pada kondisi seseorang yang terpapar COVID. Nah, bagaimana evidence dari influenza co-infection ini pada penderita COVID-19? Ada penelitian yang ada di Tsingtao
mereka melihat bahwa di antara 30 penderita pasien yang mengidap COVID-19, itu 80%-nya memiliki IgM antibody ya, dengan didapatkan adanya kuman yang terbanyak penyebab derajat keparahan COVID-19 terjadi pada pasien-pasien di Qingdao itu ternyata didapatkan 60%-nya adalah akibat influenza virus A. Dan diikuti adanya influenza virus B 53%. Nah, dari penelitian ini jelas terlihat bahwa kita nggak bisa menyepelekan virus influenza tipe A dan B ini yang ternyata menjadi biang kerok keparahan dari COVID-19. Dari jurnal infeksi juga ditemukan adanya laporan dari systematic review dan meta-analisis, ternyata kuman terbanyak yang menumpang atau memperparah derajat keparahan dari COVID-19 diantaranya adalah respiratory syncytial viral, yang kedua adalah influenza tipe A. Ya, ini juga ikut andil, bahkan memiliki proporsi yang sangat tinggi sebagai pencetus terjadinya co-infection atau penyakit yang dapat memperparah penderita COVID-19 tersebut. Lalu bagaimana impact-nya influenza ini terhadap COVID-19? Nah, dari sebuah artikel jurnal penelitian dari China, dilihat seorang penderita COVID-19 itu dari otopsi paru-parunya itu dilihat bahwa didapatkan sel-sel mengalami kerusakan dan mengalami pembengkakan jaringannya itu. Ternyata salah satunya penyebabnya juga disebabkan karena ketumpangnya adanya virus influenza yang memperberat derajat keparahan dari sel-sel mukosa paru. Dari sini terlihat dari patologi anatominya ya, di sini untuk kerusakan dari sel parunya. Lalu bagaimana peran vaksin influenza di era pandemi COVID-19 ini? Penelitian retrospektif yang dilakukan di Brasil pada 1 Januari 2020 hingga 23 Juni 2020 di antara 53.752 subjek yang terkonfirmasi COVID-19 didapatkan pasien-pasien tersebut yang sudah menerima vaksin influenza menunjukkan angka yang sangat rendah, yaitu 7% di antara mereka membutuhkan intensive care treatment. Ya. 70% dari 53.000 orang itu membutuhkan respiratory support, ya, dan 16% lebih rendah mengalami kematian. Jadi ternyata pasien-pasien COVID-19 yang sudah pernah mendapatkan influenza vaksinasi memiliki kesehatan yang lebih baik, outcome yang lebih baik, ya, saat menderita infeksi COVID-19. Jadi memang sebenarnya banyak sekali penelitian-penelitian di luar menunjukkan dampak positif ya dari vaksin influenza itu terhadap responnya terhadap penderita COVID-19. Begitu pula penelitian retrospektif cohort study yang juga dilakukan di luar ini menunjukkan bahwa angka rawat inap, penggunaan mechanical ventilation, dan durasi rawat inap di rumah sakit itu tampak sekali odds ratio-nya ini kecil ya, sehingga menunjukkan bahwa resiko COVID infection menjadi parah itu sangat kecil sekali pada mereka yang telah mendapatkan vaksinasi influenza. Gitu. Sangat mempengaruhi angka kematian sangat kecil dan clinical outcome-nya mengalami improve dalam waktu yang tidak begitu lama. Jadi perlu sekali kita ini mengedukasi terutama tenaga kesehatan, mereka-mereka yang berisiko, usia berisiko yang seperti tadi yang saya jelaskan di depan itu untuk bisa mendapatkan vaksin influenza yang diulang setiap tahun sekali, rutin, tidak hanya menunggu kalau mau umroh aja kita baru vaksin, tidak, tapi untuk di masa era pandemi ini
ternyata vaksin ini banyak sekali penelitian menunjukkan keampuhannya untuk mengurangi derajat kemarahan dari COVID-19. Nah, ini adalah beberapa guideline yang mengatakan tentang perlunya vaksin influenza di masa pandemi COVID-19. WHO sendiri, bahkan UNICEF sendiri bagi anak-anak menyarankan untuk memasukkan pemberian vaksin influenza ini rutin pada anak-anak. Ya. Pada anak-anak, biasanya kita memasukkan vaksin influenza ini memberikannya pada anak di atas usia 6 bulan. Selain itu, di masa pandemi COVID-19 ini diharapkan anak-anak harus mendapatkan vaksinasi perlindungan terhadap semua gangguan yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Di antaranya vaksinasi DPT, pneumokokus, influenza. Nah, ini sangat-sangat penting. Bukan lagi vaksinasi yang 5 vaksin wajib waktu zaman dulu lagi. Sekarang vaksin pada anak-anak aja sudah ada 13 yang sebaiknya diberikan. Kita menggunakan patokan rekomendasi IDAI tahun 2020 yang sudah diperbarui baru saja tahun yang lalu. Di sini tampak bahwa mereka yang memiliki anak usia di bawah 9 tahun harus mendapatkan vaksin influenza di era pandemi ini, karena ini dapat mengurangi derajat keparahan pada anak-anak yang mereka memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat rendah. Pemberiannya pada mereka di bawah 9 tahun, anak-anak harus diberikan pada saat pembukaan disuntik 2 kali, interval minimal 4 minggu, untuk mendapatkan titer antibodi 32, ya, diharapkan 2 kali injek itu sudah memberikan efek proteksi yang maksimal. Dan setelah itu diulang setiap 1 tahun sekali. Itu anak-anak. Menurut rekomendasi IDAI, kita menggunakan patokan jadwal imunisasi yang benar, kita menggunakan ini. Lalu begitu pula pada dewasa. Dewasa influenza diberikan setiap tahun, tidak ada batasannya, sampai usia lebih 65 tahun pun mereka menganjurkan untuk pemberian vaksin influenza ini. Ini adalah jadwal IDAI yang terbaru tahun 2017. Dengan menggunakan vaksin influenza, monggo bisa dengan trivalen atau quadrivalen. Saat ini vaksin influenza yang terbaru yaitu quadrivalen, memiliki 4 strain virus influenza yaitu H1N1 dan H3N2, juga Yamagata Jungar Victoria virus yang ada di dalamnya. Lebih lengkap isinya, tapi sebenarnya mau trivalen atau quadrivalen sebenarnya memberikan efek yang sama terhadap proteksi terhadap derajat keparahan atau mencegah keparahan dari akibat influenza. Nah, WHO SAGE Seasonal Influenza Vaccination merekomendasikan bahwa selama COVID-19 pandemic, maka semua mereka yang berisiko tinggi, kelompok-kelompok berisiko tinggi seperti pekerja kesehatan, orang tua, ibu hamil, anak-anak, dan mereka-mereka yang mengalami kondisi kesehatan yang sangat buruk atau bahkan mengalami penyakit kronis, diharapkan untuk bisa mendapatkan vaksin ini, diberikan secara rutin untuk mencegah dan sebagai vaksin pelengkap sebagai perlindungan. Ini tadi sudah kita jelaskan, next aja. Nah, jangan sampai COVID ini menjadi pelajaran berharga ya dari pandemi dari India itu yang kemarin, jangan sudah menjadi gelombang tsunami influenza yang terjadi seperti saat di Spanyol itu pada tahun 1918. Kita tidak mengharapkan virus influenza ini justru makin memparah dan membuat gelombang tsunami ini semakin tidak terkendali. Nah, begitu pula dari American College of Cardiology juga menyarankan untuk memberikan vaksin influenza dan pneumokokal pada semua orang dewasa untuk mencegah terjadinya komplikasi berat akibat COVID-19. Nah, ini adalah beberapa artikel yang saya ambil dari CNBC bahwa vaksin influenza ini pada situasi pandemi sangat sangat penting.
di mana dari penelitian Dr. Ming Jiang, seorang dokter di Universitas Florida, mengatakan bahwa seorang pasien COVID-19 yang tidak pernah menerima vaksin flu selama 1 tahun terakhir memiliki 2,4 kali lebih besar mendapatkan perawatan di rumah sakit dan 3,3 kali lebih besar beresiko mendapatkan perawatan di ICU. Ini adalah beberapa pendapat mereka. Maka apa penting? Nah, itu kita sudah jelaskan tadi di awal. Ini adalah tipe vaksin influenza yang terbaru, di mana vaksin influenza yang diberikan itu adalah berasal dari virus influenza yang sudah dilemahkan. Jadi sudah dilemahkan, ya, diadaptasi di ruangan yang dingin dengan temperatur yang sudah disesuaikan, ya, dan pada vaksin influenza yang di mana dibawakan oleh mitra kita pada siang hari ini, di mana vaksin itu adalah merupakan bentuk-bentuk yang terbaru adalah bentuk yang sudah disempurnakan, yaitu membentuk subunit. Karena beberapa vaksin influenza yang lama itu adalah bentuk-bentuk vaksin split, di mana antigen virusnya itu masih utuh, sehingga terkadang memberikan efek samping seperti reaksi lokal yang kadang-kadang pada orang sensitif itu bisa hebat. Nah, pada produk yang terbaru, ya, dari mitra kita yang hari ini kita bekerja sama, itu ada vaksin yang berbentuk subunit. Maksudnya dari antigennya itu sudah tidak utuh lagi, tapi sudah dipisah-pisah menjadi kecil-kecil, sehingga mengurangi resiko efek samping dari vaksin influenza tersebut. Nah, sebentar, maaf kelewat. Aduh. Sebentar. Maaf, ini agak macet. Ya. Ya, kita tahu bahwa vaksin influenza semenjak terjadinya kasus di Spanish tahun 1918, vaksin influenza baru terbentuk pada tahun 1933. Nah, korbannya sudah puluhan berapa juta, itu banyak sekali, sehingga vaksin influenza dibentuk pertama kali, yaitu bentuk monovalen yang melindungi, yang untuk mengatasinya ya tahun 1933 dengan bertambahnya tahun, ya, tiap 10-20 tahun dibentuklah bentuk-bentuk strain virus vaksin influenza yang terbaru, sehingga pada tahun 1978 sudah terbentuk vaksin trivalen yang bisa melindungi orang-orang dari virus influenza. Dan yang terbaru tahun 2013, antara 2012 sampai 2013, terbentuklah pertama kali vaksin quadrivalen yang terdiri dari 4 strain, yaitu H1N1, H3N2, dan berasal dari virus Yamagata dan Victoria yang terdapat di dalam vaksin tersebut. Ya, ini bedanya. Nah, dari vaksin yang didapat nanti akan dijelaskan lebih lanjut bahwa vaksin quadrivalen ini memberikan immunogenicity yang baik dan memiliki efek samping yang lebih minimal karena tadi bentuknya bukan split vaksin tapi berbentuk subunit. Ya, ini adalah slide saya yang terakhir. Take home message-nya yaitu kita tahu bahwa influenza adalah penyakit yang menyebabkan kematian tinggi pada anak dan dewasa, menyebabkan pneumonia dan beberapa penyakit berat yang lainnya yang awalnya disebabkan karena influenza. Nah, diketahui bahwa banyak sekali penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 banyak diperparah oleh adanya virus influenza yang menungganginya, yang menjadi co-infection, sehingga ini akan memperparah imunitas tubuh seseorang sehingga mengalami
komplikasi yang lebih berat. Banyak sekali guideline yang merekomendasikan pemberian vaksin influenza selama masa pandemi ini, terutama bagi mereka yang kelompok grup yang beresiko tinggi, termasuk anak-anak. Jangan lupakan physical distancing, hand hygiene, penggunaan masker yang ketat untuk saat ini, untuk mencegah keparahan lebih lanjut dan paparan dari COVID-19. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada Dr. Ari. Terima kasih, Dok. Rupanya ada sedikit perubahan pada tata caranya ya. Sekarang langsung dilakukan diskusi aja setelah Dr. Dian memberikan materinya ya. Jadi yang saya catat ini ada 3 pertanyaan Dr. Dian ya. Mungkin mohon langsung dijawab ya. Ini yang pertama dari sejawat mungkin ya. Namanya Oksavina kelihatannya ini. Jadi pertanyaan pertama adalah vaksin influenza dan pneumokok ya. Pada penyintas mana yang didulukan gitu ya. Itu 1. Terus beliau ini nanya 3 nih, rupanya rajin bertanya. Wah, Nanti mantap. dapat hadiah ya. Dapat hadiah ini. Lalu disebut adakah kontraindikasi vaksin influenza, itu pertanyaan kedua dari beliau ya. Kemudian yang ketiga mengenai pemberiannya pada seorang ibu ya, kira-kira adakah transfer antibodi lewat ASI ya, vaksin influenza ini. Monggo Dr. Dian langsung direspon aja. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan jawab satu persatu. Yang pertama tadi, apa ya tadi? Vaksin flu? Apakah ya, boleh vaksin influenza dan pneumokok ya. Ya. Itu pada Mana penyintas duluan? yang didulukan. Nah, yang didulukan mana? Ya, disarankan sebaiknya didahulukan adalah vaksin influenza dulu. Karena tadi yang saya jelaskan di awal, biang kerok akar masalahnya pertama adalah influenza. Influenza masuk ke tubuh bila penanganannya kurang maksimal atau imun tubuh seseorang itu rendah, dialah pencetus terjadinya pneumonia. Jadi disarankan berikan dulu vaksin influenza, 1 bulan kemudian boleh mendapatkan vaksin pneumonia. Kita tahu bahwa vaksin pneumonia pada dewasa hanya diberikan 1 kali injeksi untuk seumur hidup. Gitu. Jadi menurut rekomendasi PAPDI 2017 diberikan hanya 1 kali. Berbeda dengan anak-anak. Pemberian vaksin pneumonia kita menggunakan vaksin tersebut ada yang 10 strain dan yang 13 strain pneumonia diberikan pada anak di bawah 5 tahun, yaitu anak di bawah 2 tahun diberikan sebanyak 4 kali, yaitu pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan di usia 15 bulan, 4 kali. Karena respon tubuh mereka itu membutuhkan paparan harus 4 kali untuk mendapatkan titer maksimal antibodi pneumonia pada anak-anak. Lalu bagaimana pada anak di atas 2 tahun? Mereka cukup mendapatkan vaksin pneumonia 1 kali shot aja, 1 kali injeksi saja, ya. Dan dianggap pemberiannya seperti orang dewasa. Pemberiannya bisa kapan saja. Cuman bagi mereka yang belum pernah mendapatkan vaksin influenza, kami sarankan untuk influenza dulu, baru 1 bulan kemudian vaksin pneumonia. Begitu jawabannya. Lalu yang kedua apa Dok ya? Yang kedua tadi adalah begini, adakah kontraindikasi, saya kira ya, saya ringkas pertanyaannya panjang, ya, baik. Lebih kontraindikasi vaksin influenza ini apa ya? Ya, baik. Kontraindikasi pemberian vaksin influenza adalah pada mereka-mereka yang sedang mengalami penyakit berat. Sebaiknya diurung dulu, ditunda dulu. Bagaimana dengan mereka yang mengalami, yang sedang mengalami COVID kan nggak boleh. Jadi kita baru bisa memberikannya sesuai dengan aturan dari Kemenkes, bahwa bisa diberikan apabila seseorang itu dinyatakan sembuh dengan PCR yang negatif atau memiliki CT value di atas 40, atau bisa diberikan 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Jadi itu adalah beberapa saran dari Kemenkes untuk pemberian vaksin apapun itu, tidak hanya influenza. Jadi untuk kasus-kasus mereka yang berkondisi berat, ya sebaiknya tidak diberikan dulu. Atau mereka anak-anak yang mengalami gizi yang sangat buruk, gitu. Jadi harus, karena apa?
respon dari vaksin tersebut ke dalam tubuh tidak maksimal. Jadi kita harus atasi dulu pemberian gizi, memperbaiki gizinya dengan baik, sehingga diharapkan kalau gizinya sudah mencapai diharapkan cukup, ya, kita bisa memberikan vaksin. Dan perlu diketahui vaksin influenza ini adalah vaksin virus yang sudah dilemahkan, jadi tidak yang aktif, ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah vaksin influenza ini bisa transfer ke ASI? Ya. Kalau itu jawabannya tidak ada penelitian yang mengatakan bahwa vaksin influenza ini mamahnya aja yang divaksin, anaknya nggak usah, karena nanti akan keluar ke ASI 100%. Tidak ada, tidak benar itu ya. Bahkan seorang ibu menyusui aja mengkonsumsi obat-obatan akan memang bisa keluar ke ASI hanya sekitar 20% saja dari obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, apakah vaksin itu bisa transfer melalui ASI? Saya katakan tidak. Beberapa penelitian mengatakan tidak. Tapi maka dari itu pada usia di atas 6 bulan, anak-anak harus mendapatkannya vaksin influenza tersebut. Kenapa di bawah 6 bulan anak-anak nggak dikasih vaksin influenza? Karena mereka masih mendapatkan antibodi dari ibunya, ya, masih mendapatkan antibodi influenza itu ada kandungan antibodi atau zat kekebalan anti-influenza di dalam ASI. Kalau itu ada, tapi bukan berarti vaksin influenza juga keluar lewat ASI, tidak, ya. Saya luruskan bahwa di dalam ASI memang ada zat pembentuk antibodi untuk influenza. Maka dari itu apabila seorang ibu menyusui sedang influenza atau mengalami flu, mohon ASI-nya tidak dihentikan, tetap diberikan kepada bayinya, tapi mamahnya harus menggunakan masker yang ketat, ya, karena di dalam ASI itu ada antibodi influenza. Nah, setelah di atas 6 bulan, baru bayinya respon antibodi terhadap influenza dari ASI mulai menurun. Nah, menurut penelitian diharapkan bayi-bayi di atas 6 bulan sebaiknya diberikan vaksin influenza, apalagi di masa pandemi COVID-19. Demikian jawabannya, dokter. Terima kasih. Oke, saya kira tepat sekali jawabannya ya. Mudah-mudahan sejawat tadi ya, Dr. Oksavina ya kelihatannya ya. Dr. Oksavina, ya. Mudah-mudahan puas ya. Ini ada pertanyaan berikutnya, Dr. Dian ya, dari teman sejawat Andi Santoso ya, Dr. Andi Santoso. Ini bagaimanakah kira-kira vaksin influenza diberikan bersamaan dengan vaksin COVID? Ya, apakah boleh ya? Ya. Terus saya gabung dengan pertanyaan sejawat lain ini ya, Dr. Roni mungkin ya, karena hampir mirip ya. Jadi kalau boleh bersamaan, vaksin COVID yang jenis yang mana yang boleh gitu? Kurang lebih begitu ya. Monggo langsung direspon, Dr. Dian. Baik, terima kasih Dr. Andi untuk pertanyaannya. Apakah vaksin influenza boleh digabungkan dengan vaksin COVID? Tidak, saya katakan tidak. Ya, banyak penelitian yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena setelah pemberian vaksin influenza, jeda pemberian vaksin COVID atau sebaliknya setelah seseorang mendapatkan vaksin COVID tahap 2, 1 bulan setelahnya baru boleh mendapatkan vaksin influenza. Mengapa? Karena kita harus melihat efek simpang atau KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi akibat vaksin COVID-19 itu. Kita harus memantau dulu kurang lebih 3-4 minggu, supaya kita tidak rancu. Apabila seseorang itu mendapatkan vaksin dijadikan dalam 1 hari COVID-19 dengan vaksin influenza, kita nggak bisa melihat KIPI-nya ini akibat COVID-19 atau influenza. Jadi disarankan, jurnal banyak mengatakan jedanya adalah 1 bulan setelah vaksin COVID. Itu adalah jawabannya, Dok. Ya, Terima kasih. Ini masih ada, rupanya Dr. Dian siap sampai jam 5 sore nih. Pertanyaannya. Gini, Dr. Dian, ini ada pertanyaan yang menarik ini ya. Kira-kira gini, vaksin ini presentasi Anda menyatakan begitu pentingnya di masa COVID ini tadi kan begitu ya. Terus kira-kira bisa nggak Dr. Dian katanya ini ya, merangsang ID Surabaya istilahnya ya, untuk kira-kira memberikan vaksin ini secara gratis pada nakes sama dengan vaksin COVID itu ya. Rupa-rupanya beliau ini tertarik dengan vaksin ini,
Jadi akan memberikan secara bersamaan. Karena lihat outcome-nya kok kelihatannya membaik sekali ya. Kasus-kasus yang sudah diberi vaksin influenza paling tidak outcome untuk menderita COVID itu kan lebih baik. Monggo, Dr. Dian. Iya, terima kasih dok. Jadi vaksin influenza ini merupakan vaksin kalau bagi saya favorit ya dok. Jadi tidak pernah terlambat untuk memberikan. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah terpapar dan nggak ngarep. Dan beberapa teman sejawat atau dari penelitian kan memang sudah berjibun banyak sekali menunjukkan bahwa vaksin influenza ini efektif. Jangan hanya terfokus senang dengan vaksin COVID udah dapat 2 kali. Tidak cukup dengan itu saja. Ayo, kita semua para tenaga kesehatan wajib mendapatkan vaksin influenza. Kalau bisa strain yang tinggi, ya itu yang pertama. Dan jangan lupa untuk mendapatkan vaksin pneumonia PCV. Toh nyuntiknya cuma 1 kali aja seumur hidup. Tetapi itu melindungi, membentengi virus pneumococcus atau streptococcus yang juga sebenarnya jurnal ini kan karena kita membahasnya tentang influenza, saya sedikit tambahan penjelasan bahwa streptococcus pneumoniae juga salah satu biang kerok menyebab kematian dari COVID-19. Itu jurnalnya berjibun banyak sekali. Jadi vaksin COVID pun penting buat tenaga kesehatan. Beberapa tenaga kesehatan yang mengalami COVID-19 yang didapatkan mereka yang mengalami OTG atau gejala minimal itu ternyata dari anamnesa, mereka semua sudah mendapatkan vaksin influenza rutin, pneumococcus, dan COVID-19. Jadi tidak hanya vaksin COVID. Nah, saya berharap sekali ada vaksin gratis ya untuk tenaga kesehatan, juga harganya juga nggak terlalu, ini bisa minta potongan juga. Ini penting sekali, sangat penting ya. Kalau bisa tidak hanya pada saat umroh aja. Jadi pandemi ini tiap tahun bisa diulang. Bahkan beberapa artikel juga pada anak-anak yang memiliki resiko, mereka yang sering batuk pilek itu bisa diberikan 6 bulan sekali untuk anak-anak. Dan ini saya sebagai dokter spesialis anak telah membuktikan pada semua pasien saya yang mendapatkan vaksin influenza, mereka jarang ke dokter untuk minta resep obat batuk pilek, dok. Gitu. Bahkan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik, sehingga mereka datang untuk vaksin. Sampai-sampai orang tuanya bilang, dok, kira-kira vaksin apa lagi yang anak-anak saya belum dapat. Saking senangnya melihat efektivitas dari vaksin influenza ini terhadap anak-anak gitu. Jadi saya berharap semua tenaga kesehatan di Surabaya wajib vaksin influenza, karena ini bagus sekali. Nggak ngarep berharap kita bisa terpapar, tapi setidaknya di pandemi ini kita udah punya tameng lebih kuat. Kita lebih percaya diri di masa pandemi ini, gitu. Karena tidak hanya obat-obatan saja yang kita andalkan, tetapi vaksin ini sangat penting sekali. Begitu, dokter. Terima kasih. Ya, agaknya nih ya, sarannya Dokter Dian ini ya. Vaksin influenza kayak welcome drink-nya kalau kita masuk hotel ini kelihatannya ya. Ya. Mudah-mudahan didengar oleh ID ya. Dokter Bambang sudah Dokter Brahmana. Ya mungkin nanti ada diusulkan begitu ya. Ini ada pertanyaan berikutnya, Dokter Dian. Masih kuat ya jawab ya. Banyak loh ini ya. Ya. Nah, ini ada teman sejawat saya ini, Dokter Fuad Hamdun ya. Beliau nanya, Dokter Fuad ini kalau saya bilang singa apa ini ya? Singa sesuai namanya, dok. Iya. Jadi kalau beliau enggak nanya itu mesti apa itu? Enggak mantep. Kurang. Nah, ini pertanyaan beliau begini. Apakah ada cross immunity ya antara vaksin influenza terhadap efek protektif dari SARS-CoV-2 ya yang menyebabkan COVID ini? Monggo langsung direspon aja, Dr. Dian. Untuk cross immunity ya. Jadi setelah untuk SARS-CoV-2 ini memang kalau cross immunity kayaknya kok enggak ya. Maksudnya setelah seseorang itu menderita COVID atau saat COVID memang tidak boleh mendapatkan vaksin ini, tetapi vaksin influenza ini boleh diberikan untuk meningkatkan imunogenicity pada mereka-mereka yang setelah terpapar. Kalau bisa 3 bulan setelah dinyatakan sembuh, gitu, untuk mencegah terjadinya efek yang kurang dari vaksin tersebut, gitu. Ya, mudah-mudahan Dokter Fuad ya puas ya
Nanti kalau belum puas diskusi sama saya, Dokter Fuad. Ya, Ini ada mungkin lebih ahlinya Dokter Ari. ini ada penanya lagi ya, Dokter Winar Niwati Laksana ya. Mohon bertanya Dokter Dian, apakah vaksin influenza boleh diberikan pada Bukmil? Kalau boleh, trimester keberapa ya? Terus saya gabungkan dengan Dr. Andrew yang sekali tanya juga. Tadi sudah beliau nanya, tapi ini berikutnya. Adakah populasi yang komorbid itu apa saja yang boleh diberikan pada vaksin influenza ini? Ya. Artinya kasus-kasus komorbid apa saja yang isinya diindikasikan atau mungkin kontraindikasi lah gitu vaksin influenza ini. Ya, jadi itu dua penanyanya. Monggo, Dr. Dian. Ya, kapan ibu hamil boleh mendapatkan vaksin influenza? Di beberapa artikel mengatakan ibu hamil bisa mendapatkan vaksin influenza pada trimester kedua atau ketiga, yaitu di usia kehamilan di atas 4 bulan atau 1 bulan sebelum melahirkan. Nah, itu jawabannya. Itu beberapa artikel yang sudah memberi saran ibu hamil boleh. Dan ibu hamil ini masuk kelompok yang berisiko tinggi untuk mudah terpapar terjadinya influenza. Dan kita tahu dampaknya juga apabila seorang ibu hamil mengalami influenza pada saat kehamilan pun, bila seorang ibu sedang hamil ini mengalami panas tinggi akibat influenza, itu juga akan mempengaruhi terjadinya ketuban, warna ketuban ya. Makanya kalau misalnya kita mendapatkan seorang ibu hamil dengan warna ketuban yang keruh gitu, biasanya bayinya kan kasihan karena harus mendapatkan antibiotik dan berisiko terpapar kuman juga ya. Jadi biasanya kita di anamnesa selalu menanyakan, ibu apakah selama kehamilan ibu pernah mengalami panas tinggi atau sakit? Nah, biasanya. Nah, banyak sekali beberapa ibu hamil itu mengalami influenza yang berat sehingga dapat berdampak kepada kesehatan janinnya kelak nantinya gitu. Gitu. Lalu bagaimana dengan anak orang-orang yang komorbid ya? Justru mereka adalah kelompok-kelompok masuk kelompok golongan risiko tinggi yang seharusnya mereka mendapatkan virus influenza ini. Mengapa? Karena virus ini tidak berbahaya. Karena virus ini adalah virus yang sudah dilemahkan. Ingat, virus yang sudah dilemahkan. Jadi mereka penderita jantung ya, transplantasi, atau mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti gagal ginjal, harus cuci ginjal ya, anak-anak yang mengalami penyakit kronis itu justru mereka adalah kelompok rentan. Jadi bisa diberikan untuk pemberian vaksin influenza ini. Demikian, terima kasih. Mohon Dr. Dian, saya boleh bertanya ya Dr. Dian ya. Kan ini kalau mengenai vaksin COVID ya, sampai sekarang ini kan kita belum tahu ya, kira-kira marker diagnostik yang mengatakan vaksin ini berhasil baik atau dalam kata gampangannya mempunyai efikasi atau efektivitas nanti yang tinggi, itu kan standarnya belum ada. Kira-kira kalau influenza, apakah sudah ada marker yang betul-betul bisa kita jadikan patokan? Nah, kalau levelnya sekian, misalnya kalau dalam bentuk antibodi lah misalnya, itu mempunyai efektivitas sekian. Kalau misalnya bisa diukur cell mediated immunity-nya misalnya, apa yang harus kita ukur gitu ya. Kira-kira gitu Dr. Dian. Gimana Dr. Dian? Ya, terima kasih Dr. Ari. Untuk menilai titer antibodi influenza untuk saat ini di beberapa laboratorium belum menyediakan. Tetapi tidak seperti hepatitis B yang sudah bisa dicek titer antibodinya. Ya. Nah, tetapi dari penelitian yang banyak dipaparkan, pemberian vaksin influenza pada contohnya aja pada anak-anak, mengapa sih pada anak-anak di bawah, ini bisa untuk semua populasi vaksin ini, pada anak di bawah 6 bulan itu suntikan pertamanya kenapa sih harus 2 kali? Karena menurut penelitian dengan satu pembukaan pertama kali suntik itu kan harus 2 kali interval 4 minggu untuk pembukaan nih, baru diulang tiap tahun sekali.
Karena dengan pemaparan 2 kali injeksi pada anak di bawah 6 bulan yang memiliki imunitas tubuh yang rendah, mereka baru bisa mencapai titer 32 poin itu, dari penelitian itu sudah mencapai titer itu. Sedangkan kalau misalnya 1 kali suntikan dia masih dapat sekitar 15 titernya. Nah, itu dari penelitian. Jadi dari penelitian aja sudah menunjukkan dengan pemberian vaksin untuk dewasa 1 kali saja sudah bisa langsung respon tubuh dalam menerima antibodi antigen tersebut di dalam tubuh itu sudah mencapai titer sekitar 32 itu dengan 1 kali injeksi tiap tahunnya, dokter. Jadi saya rasa tidak perlu lagi mencek lagi titer antibodinya berapa ya gitu. Cukup diulang setiap 1 tahun sekali, sudah banyak penelitian menunjukkan titernya sudah maksimal didapatkan. Oke, terima kasih. Karena memang tidak ada pembicara yang kedua, saya mencoba meringkas dari apa yang telah disampaikan Dr. Dian dan para penanya tadi ya. Jadi memang kalau vaksin influenza itu dirasa sangat penting ya di masa pandemi ini, karena memang dari sisi penelitian ya menunjukkan data bahwa orang-orang yang setelah divaksin influenza itu memperbaiki outcome ya. Jadi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak divaksin influenza, outcome daripada COVID-19 itu akan lebih baik pada orang yang diberikan vaksin influenza ya. Jadi mekanismenya bagaimana dan sebagainya mungkin ada penjelasan imunologisnya, tapi yang jelas kita berdasarkan outcome itu akan memberikan hasil yang baik. Jadi pesannya mungkin perlu sekali diberikan vaksin influenza pada terutama pada nakes ya yang mempunyai risiko lebih tinggi tadi ya. Sayang sekali ya, Dr. Liliana memberikan gratis gitu luar biasa ini ya. Itu. Terus untuk ada pernyataan yang mungkin ya menjadi agak jarang kita dengar ya. Ada istilah twindemic ya dari pernyataan Dr. Dian tadi bahwa memang kita jangan sampai terjadi persoalan influenza COVID ini berkepanjangan yang menumpangi problema COVID yang belum selesai sampai sekarang ya. COVID sendiri sekarang sudah sampai lambda ini yang katanya jauh lebih ganas daripada delta ya. Kita ikuti aja perkembangannya nanti. Tapi memang pesannya dari sini adalah untuk influenza potensial bisa menyebabkan kasus seperti COVID itu ya. Maka ada istilah twindemic gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada menurut Dr. Dian tadi ya, tidak ada bahayanya memberikan inactivated ya pada vaksin influenza ya. Oh, dilemahkan ya, bukan inactivated ya. Yang dilemahkan. Dilemahkan ya. Jadi oleh karena itu tidak ada kontraindikasi khusus, justru pada orang-orang yang mempunyai komorbid lebih dianjurkan untuk memberikan vaksin ini untuk memperbaiki prognosis ya bila kalau dia sakit ya. Saya kira gitu. Mungkin demikian aja. Ada pesan berikutnya mungkin dari Dr. Liliana atau mungkin saya kembalikan aja ke Dr. Charles. Silakan Dr. Charles. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Ari, terima kasih Dr. Dian dan Dr. Liliana. Terima kasih. Jadi penting sekali ya hari ini webinarnya dokter. Saya juga baru tahu sebagai dokter dan saya siap untuk shout out mengenai bahwa vaksinasi influenza ini sangat penting. Apalagi tadi Dr. Dian jelas sekali menjelaskan bahwa ini juga bisa mengurangi gejala-gejala apabila kita terkena COVID. Terima kasih Dr. Dian atas informasinya, Dr. Ari. Dan Dr. Liliana, kami tunggu janjinya untuk nakes-nakes yang ada di Surabaya, agar bisa dilakukan vaksinasi influenza ini. Ya, menggayung sambut pesannya Dr. Ari. Terima kasih sekali lagi Dr. Ari. Bapak Ibu, terima kasih atas pesertanya dokter-dokter sekalian pada acara webinar online pada hari ini. Kami bersyukur kita setelah sampai ke akhir dari acara kita. Kami mohon maaf juga apabila ada kekurangan. Pada saat ini kami juga mengundang, kami akan mengadakan webinar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 9, di mana kami akan memberikan topik penerapan klinis upaya vaksinasi. Jadi dengan moderator Dr. Mustafa Rusli, spesialis penyakit dalam, dengan 2 topik. Yang pertama penerapan klinis pencegahan pneumonia pada balita, Prof. Dr. Ismo Jianto, spesialis anak konsultan. Dan yang kedua, meningkatkan imunitas pasien dewasa lansia dengan vaksinasi, Dr. Gatot Sugiarto, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi Vinasim.
Kami undang kembali untuk datang tanggal 10, Sabtu 7 Agustus 2021. Kami akan menyebarkan linknya segera. Dan kami berterima kasih sekali lagi dengan Dr. Mustafa, dengan Dr. Dian, dengan Dr. Liliana, dengan Dr. Ari yang sudah membuat acara ini begitu guyup, begitu baik sampai akhir acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada IDI dan juga kepada ABOT yang telah melaksanakan acara ini. Kami tunggu di acara webinar IDI berikutnya. Dengan demikian kami tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.